Selamat malam saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita berada di Samata House bersama dengan seorang pelukis Ali Fiman Eratama. Pada saat ini Mas Alif tepat merayakan ulang tahunnya yang ke-28 dengan satu suguhan, yakni pameran tunggal lukisan. Nah, pameran tunggal lukisan ini akan diselenggarakan kira-kira sampai 1 bulan, 10 hari. 10 hari, maaf. Sehingga kita akan bisa menikmati apa yang disampaikan oleh Mas Alif Fiman. Mas Alif, Anda ini aktif melukis, punya 2 putra. Kira-kira kesibukan ini apakah nggak terganggu dengan 2 putra yang masih, putra-putri ya? Putri. Yang masih kecil? Kalau dibilang mengganggu sih tidak sih bro. Malah semangat ya? Malah semangat. Justru mereka, anak-anak saya dan keluarga saya itu menjadi spirit berkesenian saya. Kalau nyonya, istri sangat-sangat mendukung. Mendukung ya? Sangat mendukung sekali. Ya, bagus sekali. Saudara-saudara sekalian, Mas Alif ini tadi sudah saya sebutkan punya 2 orang putra putri. Jadi yang masih lucu-lucu, masih digendong misalnya gitu, sehingga semangat untuk membuat lukisan-lukisannya. Mas Alif, lukisan-lukisan Anda ini kebanyakan ekspresionis, betul? Betul. Jadi bisa dibilang ekspresionis, atau dengan bahasa sekarang itu ada istilah barat itu raw. Ya, Mentah. Jadi apakah ekspresionis itu menurut Anda? ekspresionis bagi saya itu bukan melukis secara cepat yang seperti diketahui banyak orang. Jadi ekspresionis itu bagi saya lebih ke ekspresi, bagaimana kita mengekspresikan suatu peristiwa ataupun mengekspresikan apa yang kita alami saat itu. Jadi lebih ke situ kalau saya, bukan ekspresionis itu melukis dengan cepat sehari selesai, bukan. Jadi lebih ke bagaimana kita menyikapi dengan peristiwa-peristiwa itu menjadikan sebuah karya yang sangat sangat dalam. Jadi kalau begitu satu lukisan yang besar seperti ini, kira-kira berapa meter kali berapa meter ini, itu butuh waktu berapa hari? Tergantung mood kalau saya. Tergantung. Iya. Jadi ada yang besar itu 3 hari, ada juga yang 1 hari jadi. Ya. Jadi tergantung mood kita. Nah, saya akan mengembangkan lebih dalam. Kira-kira sekian banyak, ada berapa lukisan yang Anda pamerkan? Yang saya pamerkan ini kurang lebih 30-an. 30 lukisan karya, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, hakikat atau makna atau tujuan Anda untuk pameran lukisan tunggal. Ini pameran tunggal Pameran tunggal yang ketiga ya? Iya. Jadi yang pertama dulu di Prabangkara, Taman Budaya Jawa Timur, yang kedua di Kolaboratif Space, terus yang ketiga di sini. Ya, gimana? Pameran tunggal yang kali ini saya mengusung tajuk Sujud Syukur. Jadi tajuk ini saya ambil kebetulan ada momen hari lahir saya. Itu yang pertama, yang kedua. Jadi 29 Januari. Januari, benar. Jadi yang kedua itu sujud syukur itu jadi sujud syukur itu
sebenarnya apa ya? Larinya ke sana. Konsep hidup, benar. Jadi nama saya itu di sosial media itu saya ganti sujud syukur. Oh, 4 makanya tahun saya yang bingung. lalu. Iya. Iya, jadi nama asli saya itu Alifiman Eratama. Ah, Saya ganti 4 tahun yang lalu itu dengan nama sujud syukur sebagai branding, sebagai brand dari ruang kesenian saya. Lambat laun proses berjalan, waktu terus berjalan sehingga nampaknya Tuhan itu merespon. Jadi nampaknya Tuhan itu merespon. ya, ya. Kalau saya membacanya seperti ini, merespon, benarkah kamu ini menamai dirimu sujud syukur? Coba saya tes, nah, semacam itu. Lalu, Apakah Anda seorang yang sujud syukur atau hanya cuma nama yang Anda gembar-gemborkan? Nah, seperti itu. korelasinya antara sujud syukur dengan lukisan? Tadinya hanya membangun brand. Jadi saya ingin mengganti itu supaya apa ya? Nama saya itu terlalu panjang. Jadi saya ingin memunculkan suatu karakteristik di dalam brand itu tadi. Ya. Sujud syukur. Kalau kita berbicara tentang sujud syukur itu pasti ke atas ya. Iya. Nah, pikiran-pikiran ke atas itu dalam konteks Anda melukis, tentu ada jenjang-jenjang yang mesti harus Anda lalui. Betul. Bisa digambarkan tentang jenjang-jenjang itu? Jadi proses dari nama ke sujud syukur itu mulai saya belajar teknis sebenarnya. Jadi dari dulu itu saya fokus melukis itu 2012. 2012 masuk, mulai belajar teknis, cara melukis yang bagus itu bagaimana sih? Cara melukis secara proporsional, Siap. sketsa, itu saya terus lalui. Belajar komposisi warna itu saya lalui. Sehingga masuk ke era di mana ada pendekatan atau pendalaman. Nah, disitulah mulai munculnya sujud syukur itu. Jadi mulai saya itu menggilai sosok Rumi sebenarnya. Jadi Wah, ini dalam sekali ya. Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Iya, itu sangat berpengaruh bagi hidup saya. Saya membaca kalau putra Anda juga namanya Jalaluddin Rumi ya? Betul. Jadi putra kedua Bagus. saya namanya Bagus sekali. Ya. Jalaluddin Rumi. Nah, berbicara Jalaluddin Rumi sekarang, apa yang harus Anda serap, Anda teteskan di dalam sebuah karya Anda? Nah, ini tentu ada satu proses yang panjang yang membuat Anda mampu untuk membuat sebuah lukisan yang sebuah rupa. Saya melihat, saya suka. Contoh misalnya di belakang Anda ini tentang apa ya? Kalau Anda hubungkan dengan proses atau konsep Anda yang mulai dari konsepnya Jalaluddin Rumi sampai Jadi Jalaluddin Rumi, saya menyerap konsep hidupnya sebenarnya. Konsep perjalanan Jalaluddin Rumi sebelum menjadi Jalaluddin Rumi, itu yang saya serap. Proses dari dia bukan siapa-siapa sampai menjadi Jalaluddin Rumi. Lah, proses itulah yang saya serap, saya pelajari. Apakah Anda mengalami proses Sisyphus? Ya. Yaitu seorang yang mengangkat batu besar sampai ke bukit, kemudian turun lagi, iya. diangkat lagi. Proses itu masih tetap. Masih tetap. Bagus. Anda pernah berbicara tentang filsafatnya Dewa Ruci. Ya. Anda pernah juga
membaca yang namanya Odysseus. Odysseus. Mereka juga menemukan terra incognita, sesuatu hal yang baru. Kira-kira Anda ini membuat sesuatu gebrakan baru nggak? Tentu pikiran-pikiran ini harus masuk di sana. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi karya-karya saya ini tentu hidup itu selalu berjalan. Kehidupan itu terus bergulir, terus berjalan. Jadi hidup itu bukan esok atau masa lalu, tapi hidup itu saat ini, hari ini. Jadi bagaimana kita itu menyikapi hari ini itu. Jadi kita harus menyikapi hari ini agar kita terus lahir. Ya. Jadi karya-karya ini sebenarnya yaitu dari proses perenungan saat itu juga. Saya mau masuk ke pertanyaan tentang lukisan, tetapi saya harus pergi dari sini bersama Anda untuk mampu, ini apa ini makna lukisan, sehingga konsep Anda telah bisa kita serap. Teman-teman yang sini nanti akan bisa, oh itu dan sebagainya. Setuju? Setuju. Baik.